Setelah wafatnya Rasulullah, Bilal meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar Ash-Siddiq untuk pergi meninggalkan Madinah dan akan menetap di wilayah Syam. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Wahai Bilal, apa alasanmu meninggalkan Madinah?" "Wahai Abu Bakar, di sini terlalu banyak kenangan bersama Rasulullah, sehingga ketika menatap setiap sesuatu yang pernah Rasulullah sentuh, di situ ada bayangan yang mulia. Hatiku terlalu rapuh dan mata ini terlalu berat untuk tidak menangis karena kecintaan yang begitu agung dan tulus." Tahun demi tahun pun berlalu, hingga di masa Khalifah Umar bin Khattab di negeri Syam, Bilal bin Rabah bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah berkata, "Wahai Bilal, mengapa engkau tidak mengunjungiku lagi?" Bilal pun terbangun dan bergegas berangkat ke Madinah. Setelah berziarah ke makam Rasulullah, Bilal bertemu dengan Hasan dan Husain yang saat itu beranjak dewasa. "Wahai Paman Bilal, kumandangkanlah azan lagi, sungguh kami rindu dengan suara engkau itu." Bilal kemudian menatap mata Sayyidina Hasan yang sangat mirip dengan Rasulullah dan memeluk kedua cucu Rasulullah itu. Dan dari aroma keduanya itu tercium wangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pelukannya itu Bilal mengatakan, "Baiklah wahai cucu Rasulullah, aku akan mengumandangkan azan lagi." Dan di saat waktu sholat tiba, Bilal kemudian memecah barisan jamaah sholat untuk naik ke atas menara untuk mengumandangkan azan seperti yang dipinta Hasan dan Husain. Dalam jalannya menuju menara, orang-orang yang melihat Bilal mulai menitikan air matanya, karena biasanya di sisi Bilal selalu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di atas menara, Bilal mencoba melemparkan pandangan ke bawah, karena biasanya sebelum mengumandangkan azan, Bilal melihat ada Rasulullah di bawah sana. Ketika takbir itu dikumandangkan, orang-orang yang di masjid tak kuasa menahan air matanya jatuh menetes. Mereka semua merindukan dengan kerinduan yang sangat dalam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang Madinah yang mendengar azan Bilal berbondong-bondong keluar dari rumahnya dan mempertanyakan dengan nada penuh kerinduan, "Apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah bangkit lagi?" Sebagian orang di masjid mengatakan, "Rasulullah tidak hidup lagi. Rasulullah tidak bangkit lagi. Rasulullah sudah wafat, wahai saudaraku. Ini hanyalah suara Bilal saja." Dan ketika Bilal melafazkan kalimat "Asyhadu anna Muhammad", belum sempat kalimat itu diselesaikan, Bilal tidak kuasa menahan kerinduannya. Tangisnya pecah sampai beliau pingsan, tak mampu lagi untuk berdiri melanjutkan azannya itu. Kisah pertemuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pendeta Buhaira. Saat Nabi Muhammad masih berusia 12 tahun, beliau ikut serta dalam perjalanan dagang ke negeri Syam bersama pamannya, Abu Thalib. Dalam perjalanan, mereka singgah di kota Busra. Di sana, terdapat seorang pendeta Nasrani bernama Buhaira yang memiliki pengetahuan luas tentang kitab-kitab suci. Buhaira memperhatikan bahwa ada awan yang selalu menaungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta pohon yang merundukkan dahannya saat beliau berteduh. Melihat tanda-tanda ini, Buhaira yakin bahwa anak ini bukanlah orang biasa. Ia lalu mengundang rombongan Quraisy untuk jamuan makan, sesuatu yang jarang ia lakukan. Saat makan, Buhaira mengamati Nabi Muhammad dan bertanya kepada Abu Thalib tentang hubungan mereka. Abu Thalib menjawab bahwa Muhammad adalah keponakannya. Buhaira pun memeriksa tubuh Nabi Muhammad dan menemukan tanda kenabian di antara pundaknya. Pendeta itu lalu memperingatkan Abu Thalib agar menjaga Nabi Muhammad baik-baik. Ia khawatir bahwa orang-orang Yahudi akan mencelakai anak ini jika mengetahui bahwa ia adalah nabi yang dijanjikan dalam kitab-kitab suci. Mendengar peringatan tersebut, Abu Thalib memutuskan membawa Nabi Muhammad kembali ke Mekah lebih awal untuk melindunginya. Kisah ini menjadi salah satu tanda awal kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kisah malaikat yang Allah patahkan sayapnya karena tidak menghormati Rasulullah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di atas singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70.000 malaikat lain untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya.
Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad. Pada malam Isra Mi'raj, ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril. Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk bersalawat kepada kekasihku Muhammad." Setelah malaikat ini membaca salawat kepadamu, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya. Subhanallah. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah paman sekaligus sahabat setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dikenal sebagai singa Allah karena keberaniannya dalam membela Islam. Hamzah masuk Islam setelah mendengar Abu Jahal menghina Rasulullah. Dengan penuh amarah, ia memukul Abu Jahal dan langsung mengikrarkan keislamannya. Sejak saat itu, Hamzah menjadi salah satu pembela utama Islam dan ikut serta dalam Perang Badar, di mana ia berjasa besar dalam kemenangan kaum muslimin. Namun, dalam Perang Uhud, Hamzah gugur setelah ditikam oleh Wahsy, seorang budak yang diperintahkan oleh Hindun binti Utbah untuk membalas dendam. Hindun bahkan mencincang jasadnya dengan keji. Rasulullah sangat berduka atas kematiannya, tetapi beliau tetap memaafkan Wahsy ketika ia masuk Islam. Detik-detik wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Israel tak kuasa menahan tangis. Siang itu, selepas zuhur, Rasulullah yang tengah terbaring sakit akibat demam yang tak kunjung reda, didatangi oleh malaikat Jibril dan Israel. Mereka datang untuk menjemput Rasulullah, namun Israel tak ingin masuk dan memilih untuk di depan pintu. Jibril pun berkata, "Wahai Rasulullah, Israel meminta izin masuk. Ia tidak pernah meminta izin kepada manusia sebelumnya, dan ia tidak akan pernah meminta izin kepada seorang manusia pun setelah ini." Rasulullah pun mengizinkannya. Israel pun masuk dan duduk di hadapan Rasulullah, hingga Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, katakanlah padaku, apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" "Wahai Rasulullah, pintu-pintu langit akan terbuka, dan para malaikat sudah menantikanmu di sana. Semua pintu surga telah terbuka lebar, menantikan kedatanganmu ya Rasulullah," ungkap Jibril. Rasulullah kembali bertanya, "Lalu bagaimana dengan nasib umatku kelak?" "Jangan khawatir, nasib umatmu ya Rasulullah. Allah telah berfirman padaku, Aku telah mengharamkan surga bagi selain umat Muhammad. Hanya umatmu yang berhak memasukinya," jawab Jibril. Setelah itu malaikat Israel pun mulai melakukan tugasnya. Saat ruh Rasulullah ditarik sampai ke perut, beliau berkata, "Wahai Jibril, betapa menyakitkannya sakaratul maut ini." "Wahai kekasih Allah, siapa yang sudi melihat engkau merasakan sakitnya sakaratul maut?" jawab Jibril. Tubuh Rasulullah semakin dingin dan Ali bin Abi Thalib pun mendekat. Rasulullah berbisik di telinga Ali, "Jagalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di antara kalian." Tangisan mulai terdengar di sekeliling Rasulullah. Linangan air mata mengalir deras di wajah Fatimah yang ditutupi dengan tangannya. Ali bin Abi Thalib terus mendekat kepada Rasulullah dan beliau berkata, "Ummati, ummati, ummati." Malaikat Israel pun segera melanjutkan tarikannya sampai ke kepala, dan ruh Rasulullah pun mulai meninggalkan raganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di usia 63 tahun pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Hijriah 635 Masehi.